Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Budita dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai ekuitas pemegang saham. Next. Sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada saya, Indah Ramadhani Putri. Kedua ada Karamina Safira Nur. Dan ketiga ada Email Dilona Sugianto. Next. Ekuitas pemegang saham adalah jumlah uang yang diberikan kepada pemegang saham ketika aset perusahaan dilikuidasi serta hutang dibayar. Nilai yang dalam kehidupan sehari-hari sering dibahas. Ekuitas yang satu ini juga dijadikan sebagai faktor acuan penentuan sehat tidaknya kondisi keuangan sebuah bisnis. Selanjutnya, subbab materi yang pertama ada modal perseroan. Perseroan yaitu badan hukum yang dapat memiliki harta kekayaan, menandatangani perjanjian, mengadakan utang piutang, dan hak serta kewajiban seperti orang-orang pribadi. Perseroan ada dua macam, perseroan terbuka dan tertutup. Dalam pendirian perseroan haruslah dimiliki modal dan saham agar memperoleh keuntungan bersama atau dividen antara pemegang saham. Modal pemilik dalam perseroan dinamakan modal pemegang saham. Kemudian modal perseroan ini meliputi yang pertama ada hak atas saham, yaitu yang terdiri dari untuk membagi laba atau rugi secara profesional, kedua untuk ikut serta dalam manajemen secara profesional, ketiga untuk membagi aktiva perusahaan bila terjadi likuidasi secara profesional, dan keempat untuk ikut serta secara profesional dalam setiap penerbitan saham baru dari kelompok yang sama yang disebut hak istimewa. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis saham. Jenis-jenis saham ini ada dua. Yang pertama ada saham biasa atau common stock. Perseroan secara umum pertama-tama menerbitkan saham biasa yang merupakan tanda pemilikan bagi persero, dan kalau perseroan tersebut hanya menerbitkan satu jenis saham biasa saja, maka para persero untuk setiap lembar mendapatkan hak yang sama. Investor yang membeli saham biasa akan mengambil risiko yang paling besar dalam perseroan. Perseroan tidak pernah berjanji untuk membayar mereka. Jika perseroan tersebut berhasil, maka perseroan tersebut akan membayar dividen pada pemegang saham. Tapi apabila laba bersih dan kas yang dimiliki perseroan terlalu rendah, maka pemegang saham dapat saja tidak memperoleh dividen. Yang kedua, saham preferen atau preferred stock. Saham preferen ini merupakan salah satu jenis saham yang dikeluarkan oleh perusahaan selain dari saham biasa. Pada saham preferen, perusahaan memberikan hak prioritas untuk mendapatkan dividen terlebih dahulu daripada saham biasa kepada para pemegangnya. Jadi, apabila perusahaan mendapatkan laba atau dividen pada periode tertentu, maka pemegang saham preferen ini akan diberikan dividen terlebih dahulu daripada saham biasa. Next. Karakteristiknya yaitu yang pertama ada preferensi atas dividen, kedua preferensi atas aktiva pada saat likuidasi, ketiga dapat dikonversi menjadi saham biasa, keempat dapat ditebus pada opsi perseroan, dan kelima tidak mempunyai hak suara. Kemudian yang C, kewajiban terbatas pemegang saham. Nah, saham yang memiliki dari jumlah persaham tetap yang telah tercetak pada setiap sertifikat saham dinamakan dengan nilai pari atau par value stock. Perseroan dapat menerbitkan modal saham di atas atau di bawah nilai pari. Selanjutnya, yang kedua ada modal disetor. Modal disetor adalah modal yang telah efektif diterima bank sebesar nilai nominal saham. Saham yang dikeluarkan dapat berupa saham utama atau preferen dan saham biasa. Penambahan modal disetor lazimnya dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima, besarnya utang yang dikonversi menjadi modal, dan nilai wajar aset non-kas yang diterima.
Modal disetor diakui pada saat penerimaan setoran modal baik berupa dana kas maupun aset non-kas. Modal disetor ini dicatat berdasarkan yang pertama ada jumlah uang yang diterima. Kedua, ada setoran saham dalam bentuk uang sesuai transaksi nyata. Ketiga, ada besarnya utang yang dikonversi menjadi modal. Keempat, ada setoran saham dalam dividen saham yang dilakukan dengan harga wajar saham, yaitu nilai wajar yang disepakati RUPS untuk saham. Kelima, ada nilai wajar aset non-kas yang diterima. Dan keenam, ada setoran saham dalam bentuk aset non-kas yang menggunakan nilai wajar aset non-kas yang diserahkan, yaitu nilai appraisal tanggal transaksi yang disetujui Dewan Komisaris atau nilai kesepakatan Dewan Komisaris dan penyetoran aset non-kas. Selanjutnya, berikut contoh jurnal dari modal disetor. Yang pertama, pada saat penyetoran modal secara tunai pada nilai nominal, kas atau rekening ada di debit, dan sedangkan modal disetor ada di kredit. Kemudian yang kedua, pada saat penyetoran modal secara tunai di atas nilai nominal, kas atau rekening ada di debit, modal disetor ada di kredit, agio saham ada di kredit. Kemudian yang ketiga, pada saat penyetoran modal dalam bentuk barang atau aset non-kas, aset yang diterima atau nilai wajar ada di debit dan modal disetor ada di kredit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Karamina Safirani. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai pemegang saham. Pemegang saham adalah menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan kita ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Berdasarkan pembagiannya, penerbitan saham baru dibagi menjadi dua, yakni right issue dan private placement. Right issue dan private placement sejatinya memiliki persamaan arti, hanya saja sasaran yang dituju berasal dari pihak berbeda. Jika pada right issue sasaran penerbitan saham mengacu pada pemegang saham lama, berbeda dengan right issue. Kebijakan pada private placement menyisir pihak-pihak tertentu untuk dijadikan sebagai sasaran utama dalam penerbitan saham baru. Biasanya, sasaran tersebut mengarah pada pihak-pihak yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan pemilik perusahaan. Next. Selanjutnya ada akuntansi saham treasury. Yang dimaksud dengan treasury shares adalah saham perusahaan yang telah diterbitkan dan dijual di pasar, namun kemudian dibeli kembali oleh perusahaan. Alasan sebuah perusahaan membeli sahamnya sendiri atau membeli treasury shares adalah untuk menerbitkan kembali saham kepada karyawan atas program bonus atau kompensasi saham, untuk memberikan sinyal bahwa manajemen tahu harga saham sedang menurun dengan harapan dapat meningkatkan nilai pasar, untuk memiliki saham tambahan yang tersedia untuk mengakuisisi perusahaan lainnya, untuk mengurangi jumlah saham yang beredar sehingga dapat meningkatkan earnings per share. Pemecahan saham. Stock split dalam pengertian yang sederhana artinya adalah pemecahan nilai saham. Tujuannya adalah meningkatkan jumlah saham yang beredar dan menurunkan harga per lembar saham agar menjadi lebih murah sehingga transaksinya menjadi ramai kembali. Dengan adanya pemecahan saham ini, para pemegang saham akan menerima 2 lembar saham untuk menukar tiap-tiap lembar yang dimiliki. Walaupun jumlah lembar sahamnya bertambah, tapi stock split tidak akan mengubah jumlah modal yang disetor. Jika sebuah saham ramai ditransaksikan, maka perusahaan itu tetap bisa liquid. Stock split juga dilakukan dengan tujuan untuk menarik investor lebih banyak, terutama investor retail. Lalu terdapat subbab materi selanjutnya yaitu akuntansi untuk dividen. Dividen atau dividen dalam bahasa Inggris dalam akuntansi merupakan istilah yang merujuk pada pembagian keuntungan perusahaan kepada para pemegang saham dalam periode tertentu. Dividen pada umumnya dibagikan tiap tahun karena berasal dari laba tahunan atau payout ratio. Namun, perusahaan tidak wajib membagikan dividen karena ada kalanya
Laba yang dihasilkan perusahaan akan dialokasikan sebagai cadangan atau modal kerja tambahan. Dividen yang dibagikan perusahaan tidak harus berupa cash, sebab ada juga dividen yang dibagikan dalam bentuk kepemilikan saham atau stok yang dikeluarkan perusahaan. Besar kecilnya pembayaran diputuskan oleh pemegang saham dengan melakukan RUPS atau rapat umum pemegang saham. Dividen sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya adalah cash dividend, stock dividend, property dividend, scrip dividend, dan liquidating dividend. Subbab materi selanjutnya yaitu laporan laba ditahan. Laporan laba ditahan adalah laporan keuangan dasar. Laporan ini menjelaskan perubahan pada laba ditahan perusahaan selama periode pelaporan. Laba ditahan adalah bagian dari laba bersih perusahaan yang ditahan oleh perusahaan dan tidak dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham. Laporan laba ditahan ini biasanya diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan agar menjadi bahan bakar utama untuk kelangsungan pertumbuhan perusahaan atau digunakan untuk melunasi utang-utang perusahaan. Dalam neraca keuangan, laba ditahan termasuk akun pada posisi pasifa di bawah akun modal. Manfaat laporan juga menghitung laba ditahan dalam proses akuntansi sendiri, yakni yang pertama untuk membiayai operasional perusahaan dalam pencapaian laba yang lebih maksimal, yang kedua untuk melunasi utang yang ada, yang ketiga sebagai cadangan dana untuk kebutuhan investasi perusahaan, yang keempat untuk perkembangan perusahaan di masa yang akan datang. Subbab materi selanjutnya mengenai akuntansi pajak yang terkait dengan ekuitas. Menurut PSAK 21 tahun 2007, ekuitas merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan harus melaporkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan akta pendirian yang berlaku. Akuntansi untuk ekuitas perusahaan dalam bentuk PT dengan tujuan pelaporan informasi pemegang saham adalah menyediakan informasi kepada yang berkepentingan tentang efisiensi dan pengelolaan manajemen. Akuntansi untuk ekuitas badan usaha berbentuk PT meliputi modal saham, akun tambahan modal saham, serta saldo laba. Modal saham merupakan bagian dari ekuitas suatu PT yang dikontribusikan pemilik. Pertama, saham preferen memberikan hak lebih kepada pemegang sahamnya berupa pembagian aset terlebih dahulu pada saat likuidasi dan pembagian dividen. Kedua, saham biasa tidak memiliki hak lebih dibanding saham-saham lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.